Sebagai mahasiswa semester gasal ini, banyak sekali wawasan atau pengetahuan yang saya dapatkan. Berikut adalah materi dan refleksi pribadi saya selama mengikuti pembelajaran dalam mata kuliah psikologi umum ini. Yang pertama, behavioristik dan psikoanalisis. Dalam memahami kedua teori ini, saya merasa behavioristik dan psikoanalisis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Behavioristik cocok untuk memahami perilaku yang terlihat, sementara psikoanalisis membantu menggali lebih dalam tentang motivasi dan konflik internal manusia. Menggabungkan kedua pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang perilaku manusia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Materi yang kedua, humanistik dan kognitif. Kedua pendekatan ini saling melengkapi. Humanistik menekankan pengembangan potensi diri, sementara kognitif menyoroti pentingnya pola pikir dalam proses tersebut. Pemahaman keduanya dapat membantu saya dalam pertumbuhan pribadi dan pengembangan cara berpikir yang sehat. Selanjutnya, biologis dan otak. Dengan memahami pengaruh biologis ini, saya menyadari pentingnya menjaga kesehatan otak melalui pola hidup sehat, seperti tidur yang cukup, nutrisi baik, dan stimulasi mental, agar dapat berfungsi optimal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi perkembangan manusia. Saya menyadari bahwa perkembangan tidak terhenti di usia tertentu, sehingga penting untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan diri di setiap fase kehidupan. Sikap terbuka terhadap perubahan akan membantu mencapai potensi terbaik dalam berbagai aspek kehidupan. Materi selanjutnya adalah persepsi, berpikir, dan belajar. Materi ini membantu saya memahami bagaimana manusia menerima dan memproses informasi. Persepsi membuat saya sadar bahwa apa yang saya lihat, dengar, atau rasakan dari lingkungan sangat mempengaruhi cara saya memahami sesuatu. Kemudian berpikir, mengajarkan saya pentingnya mengolah informasi dengan baik agar dapat menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Terakhir, konsep belajar mengingatkan saya bahwa setiap pengalaman pengajaran atau observasi dapat mengubah perilaku dan pengetahuan saya jika saya mau membuka diri. Materi ini memberi saya gambaran bahwa ketiga proses ini saling berkaitan dan penting dalam perkembangan diri sehari-hari. Teori selanjutnya adalah emosi dan motivasi. Saya memahami bahwa emosi mempengaruhi cara kita merespons situasi, sedangkan motivasi mendorong kita untuk mencapai tujuan. Keduanya saling berkaitan karena emosi bisa mempengaruhi semangat dan arah motivasi saya. Selanjutnya, intelijensi dan kepribadian. Materi ini membuat saya memahami bahwa intelijensi adalah kemampuan penting untuk berpikir, belajar, dan beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, kepribadian adalah ciri khas yang membedakan saya dari orang lain melalui pola perilaku dan kebiasaan. Keduanya berperan besar dalam membentuk diri saya dan mempengaruhi bagaimana saya berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah interaksi sosial atau komunikasi dan sikap. Saya belajar bahwa komunikasi penting untuk menyampaikan ide dan perasaan, sedangkan sikap mempengaruhi bagaimana saya merespons sesuatu, baik secara positif maupun negatif. Keduanya berperan besar dalam membentuk interaksi saya dengan orang lain. Mata kuliah ini membuka wawasan saya mengenai kompleksitas psikologi manusia, mulai dari aspek fisik, emosional, hingga kognitif. Saya menyadari pentingnya menggabungkan berbagai pendekatan dalam memahami perilaku manusia secara lebih utuh. Selain itu, saya juga belajar bahwa perkembangan diri tidak pernah berhenti, dan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang. Hal ini memotivasi saya untuk lebih sadar terhadap proses belajar dan perkembangan pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ke depan, saya ingin mendalami peran psikologi dalam kehidupan sosial karena saya ingin memahami bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Pengetahuan dari mata kuliah ini juga akan saya gunakan untuk berinteraksi lebih baik di kampus dan lingkungan keluarga.